Halo guys, berjumpa lagi di Wikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas sebuah topik yang memang lagi hot banget nih sekarang di bulan Juli, bulan Agustus. Ini adalah topik yang lagi banyak banget diincar oleh ya para pencari kerja lah ya, mungkin termasuk juga kalian, yaitu terkait dengan CPNS. Nah, CPNS ini sendiri memang salah satu tes yang memang ditunggu-tunggu banget oleh banyak orang, karena memang CPNS ini sebuah pekerjaan yang lumayan bergengsi, kemudian juga menjanjikan banyak hal, terutama masalah kenyamanan, hari tua, dan ketika pembukaan CPNS ini dibuka, itu banyak banget orang yang tertarik untuk bisa gabung di CPNS dan berharap bisa diangkat menjadi PNS. Nah, cuman sayangnya sebagian orang berpikir bahwa di PNS itu terlalu banyak banget batasan, artinya banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga kalian baru bisa mendaftar di CPNS. Itu baru tahap pendaftaran aja. Jadi list apa-apa aja yang harus dilengkapin, apa-apa aja yang harus dipenuhin, itu banyak banget, sehingga banyak orang yang akhirnya berpikir, kayaknya gue nggak mungkin bisa masuk PNS kayak gitu kan. Nah, salah satu yang menjadi halangan itu adalah masalah pendidikan. Pendidikan di sini artinya jenjang pendidikan ya. Orang-orang banyak berpikir, kayaknya kalau masuk PNS itu cuma bisa D3, S1 atau S2 atau S3 gitu. Kalau di bawah itu kayaknya nggak bisa. Tapi ternyata di tahun 2021 ini pendaftaran untuk PNS itu nggak cuma untuk D3, S1, S2, S3 aja, tapi juga untuk tamatan SMA ataupun SMK. Jadi ini artinya buat kalian yang kebetulan udah lama bekerja, tapi pendidikannya mentok cuma sampai lulusan SMA atau SMK, itu kalian nggak usah berkecil hati, karena banyak banget lowongan di tahun 2021 ini yang menerima kalian untuk bisa jadi CPNS di banyak sekali lembaga. Nah, sekarang gue akan ngasih tahu posisi-posisi apa aja yang bisa kalian lamar kalau misalnya kalian punya ijazah SMA atau SMK. Buat kalian tertarik dengan video ini, tonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian klik tombol lonceng agar setiap ada video-video baru kalian langsung dapat pemberitahuan, jadi nggak akan ketinggalan. Oke, nah kita langsung aja ya. Jadi di sini ada beberapa buah instansi yang membuka lowongan untuk lulusan SMA ya, untuk bisa jadi PNS. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kemenkumham. Nah, di Kemenkumham ini tahun 2021 itu membuka lumayan banyak posisi untuk lulusan SMA atau SMK. Yang pertama untuk posisi sipir atau penjaga tahanan. Jadi sipir atau penjaga tahanan ini artinya dia memang bertugas nanti di lapas gitu ya. Jadi petugas di lapas, mungkin pekerjaan rincinya bisa macam-macam, bisa penjaganya, bisa administrasi. Cuman yang jelas lowongan untuk di sipir dan atau penjaga lapas ini lumayan gede, itu ada sekitar 3.876 formasi di seluruh Indonesia. Jadi ini peluang banget buat kalian, dan menurut gue ini adalah lowongan yang lumayan besar. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa daftar. Kemudian masih di Kemenkumham ada lagi satu posisi yang dibuka, yaitu pemeriksa keimigrasian. Nah, pemeriksa keimigrasian itu bertugasnya di kantor imigrasi ya, kayak yang kalau misalnya kalian tahu tempat buat ngurus paspor kayak gitu-gitu. Nah, kalian bekerja di situ gitu. Jadi kerjanya lumayan keren. Jadi kalian yang lulusan SMA atau SMK itu bisa daftar di situ. Instansi yang kedua yang menerima lulusan SMA dan SMK yaitu Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, di Kejaksaan itu ada sekitar 2 posisi yang dibuka. 2 posisi artinya bukan 2 kursi ya, tapi 2 jenis pekerjaan. Yang pertama, pengawal tahanan atau pengawal narapidana, dan ini dia buka sebanyak 494 formasi. Jadi lumayan gede ya. Jadi tugasnya ini untuk menjaga narapidana, jadi kayak pengawal gitu deh. Kemudian yang kedua ada pengadministrasi penanganan perkara, itu posisinya 496 formasi, jadi lumayan gede juga. Jadi kayaknya pengadministrasi penanganan perkara itu kayaknya lebih ke bagian kayak nyatet-nyatet, bikin persuratan kayak gitu-gitu deh pokoknya ya. Jadi jumlah formasinya lumayan gede juga. Instansi yang ketiga yang menerima lulusan SMA yaitu Basarnas, Badan SAR Nasional. Itu dia buka satu posisi, yaitu rescuer pemula. Rescuer pemula itu kayak semacam misalnya kayak pertolongan pertama kayak gitu ya, tapi bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan P3K, tapi pertolongan pertama yang ada di lembaga Basarnas itu. Dan posisinya juga lumayan gede, lumayan banyak kursinya yang tersedia, yaitu sebanyak 189 formasi. Instansi yang keempat yang buka juga untuk lulusan SMA dan SMK yaitu
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Jadi di sini juga ada 3 jenis formasi yang dibuka. Yang pertama, teknisi pemetaan dan penggambaran. Itu yang pertama, jadi itu kayak bikin gambar bikin gambar yang terkait dengan pendidikan kayak gitu mungkin ya. Kemudian ada teknisi laboratorium, itu yang petugas untuk bekerja di laboratorium nantinya. Kemudian ada lagi pengadministrasi keuangan. Pengadministrasi keuangan itu kayak yang bekerja di bagian administrasi keuangannya, misalnya pembantu bendahara atau verifikatur kayak gitu ya. Jadi itu juga bisa kalian daftar di Kemendikbud. Yang kelima yang menerima untuk lulusan SMA dan SMK yaitu Kementan, Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian ini juga buka 5 jenis posisi yang bisa kalian daftar. Itu yang pertama, pemula paramedik karantina hewan. Dan ini biasanya kalau yang pemula paramedik karantina hewan ini biasanya di balai ya, balai peternakan kayak gitu. Kalian mungkin bisa jadi tempatin di daerah, tapi gue yakin ini daerahnya juga bukan di daerah terpencil ya, biasanya di ibu kota provinsi kayak gitu-gitu. Dan ini tugasnya untuk di balai-balai karantina hewan kayak gitu. Kemudian yang posisi yang kedua yaitu pemula paramedik veteriner. Nah, ini kayak gitu juga, hampir-hampir mirip kayak posisi yang pertama tadi. Kemudian pemula pengawas mutu pakan. Mutu pakan itu kayak pengawas makanan untuk hewan kayak gitu. Jadi kalian kayak jadi juru awas gitu ya. Jadi pengawasnya untuk mungkin pemproduksi makanan hewan kayak gitu. Kemudian posisi yang keempat yaitu pemula pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Nah, ini pengawas juga, tapi pengkhususannya yaitu untuk pengawas kayak hama-hama kayak gitu. Karena memang di Kementan kan memang bidangnya lumayan besar ya, mulai dari kayak peternakan, pertanian secara umum gitu juga. Kemudian ada lagi yang posisi yang kelima yaitu pemula pengendali benih tanaman. Nah, ini yang terkait dengan benih-benih tanaman kayak gitu. Jadi posisinya lumayan banyak ya, lumayan menarik untuk kalian coba. Yang keenam yaitu Bakamla. Jadi di Bakamla ini juga ada sekitar 5 posisi, bukan berarti 5 formasi ya, tapi 5 jenis pekerjaan yang ditawarkan. Posisinya kursinya pasti lebih banyak dari itu ya. Jadi posisinya yang pertama ada bosun, kemudian ada jenang kapal, kemudian ada juru masak kapal, kemudian ada lagi juru mesin. Jadi itu kayaknya lebih banyak untuk petugas yang ada di kapal gitu ya. Jadi di sini kan terakhir, dan ini yang paling menarik menurut gua, yang gua nggak nyangka juga ternyata instansi keren ini juga buka untuk lulusan SMA dan SMK, yaitu Kementerian Keuangan. Jadi seperti kalian tahu loh, Kemenq ini kan memang terkenal punya prestis yang lumayan tinggi ya, karena gajinya lumayan besar, khususnya untuk masalah tukin dan tunjangan yang lain. Dan ternyata di tahun 2021 ini Kemenq atau Kementerian Keuangan juga buka untuk kalian yang lulusan SMA ataupun SMK. Dan yang posisi yang ditawarkan ada 2, yaitu yang pertama juru minyak, yang kedua adalah juru mudi. Juru mudi itu kayak jadi pengemudi kayak itu ya, kayak supir kayak gitu. Cuman menurut gue sih kalian nggak usah khawatir, karena ini adalah Kementerian Keuangan dan kalian bisa dapetin banyak hal banget, pengalaman, kemudian juga gaji dan tunjangan yang oke banget tentunya. Dan ini adalah kesempatan kalian buat bisa jadi PNS dan mewujudkan cita-cita kalian menjadi abdi negara. Berikutnya ini juga buka untuk lulusan SMA atau SMK, yaitu Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan ini juga lumayan banyak posisinya yang dibuka, dan ini menurut gue salah satu lowongan yang lumayan bagus banget buat kalian, karena Kemenhub ini juga bidangnya lumayan luas ya. Ada di bagian transportasi darat, transportasi udara ataupun transportasi air. Nah, di sini ada beberapa formasi yang dibuka, beberapa jenis pekerjaan yang dibuka. Yang pertama, formasi petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Dan ini keren lah ya, kalau misalnya ada udah hubungan sama penerbangan, artinya kemungkinan besar kalian kerjanya di bandara, dan itu pasti keren banget ya, karena bandara itu kalau buat gue pribadi kayak punya feel yang beda gitu, karena banyak orang dari mana-mana itu pasti menggunakan fasilitas bandara kan, dan itu kayak jadi pengalaman tersendiri gitu kalau bekerja di bandara. Dan untuk yang formasi yang kedua adalah formasi petugas aviation security bandara. Jadi itu kayak petugas keselamatan bandara juga, dan ini bekerjanya pastinya juga di bandara ya. Kemudian
formasi yang ketiga yang dibuka yaitu formasi teknisi sarana dan prasarana. Dan ini untuk teknisi sarana prasarana artinya sarana prasarana kan banyak yang di laut, darat, dan udara, dan itu bisa kalian ditempatin di mana aja kayak gitu. Yang penting kalian akan menjadi teknisi yang akan memperbaiki kerusakan-kerusakan pada sarana dan prasarana di Kemenhub. Kemudian untuk formasi yang berikutnya yang dibuka adalah formasi penguji kendaraan bermotor. Nah ini menurut gue juga lumayan menarik ya. Kalau penguji kendaraan bermotor artinya kalian bakal kayak jadi tester gitu. Misalnya nih ada kendaraan yang mau diuji, misalnya mobil atau motor, itu kalian adalah salah satu orang yang berhak untuk coba untuk tester kayak gitu. Itu menurut gue sih lumayan keren juga. Kemudian yang formasi berikutnya adalah formasi teknisi listrik dan jaringan. Nah ini buat kalian yang suka banget dengan hal-hal yang berbau elektronika, buat kalian yang tamatan STM tentunya ini juga pasti menarik ya. Jadi kalau kalian yang suka dengan kelistrikan, ngutak-ngatik alat-alat elektronik, nah ini cocok banget. Ini formasi yang bisa kalian coba, yaitu formasi teknisi listrik dan jaringan. Kemudian ada lagi formasi teknisi peralatan listrik dan elektronika. Nah ini hampir sama ya. Kalau yang jaringan itu mungkin jaringan yang ada di kayak kabel-kabel listrik yang ada di instansi Kemenhub ya. Tapi kalau misalnya peralatan listrik dan elektronika itu mungkin peralatan-peralatannya yang berhubungan dengan listrik kayak gitu. Kemudian formasi yang terakhir yang dibuka di Kemenhub yaitu formasi teknisi penelitian dan perekayasaan. Jadi di penelitian ini mungkin lebih banyak ke bagian laboratorium ya. Kalian akan jadi teknisinya, mungkin yang bantu untuk para peneliti ataupun membantu untuk proses perbaikan di alat-alat penelitian kayak gitu. Itu dulu yang bisa gue sampaikan. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian jangan lupa klik like, subscribe, comment, and share. Jangan lupa kalau misalnya kalian ada pertanyaan terkait PNS, kalian langsung aja komen di bawah, dan see you next time. Have a nice day. Bye bye.